Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sucipto. Saya dari Prodi Agribisnis Pagi Universitas Perwira Purbalingga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pemasaran usaha tani tomat Kelurahan Boyoage, Kecamatan Tanga-Tanga, Kota Palu. Oke, langsung saja. Indonesia merupakan negara agraris yang artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Dapat ditunjukkan dan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian telah banyak memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pembangunan Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu basis yang sangat diharapkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penghasil tanaman hortikultura, khususnya tomat di Indonesia, di mana komoditi ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian yang diarahkan untuk peningkatan hasil, mutu produksi, dan peningkatan pendapatan masyarakat terutama di Sulawesi Tengah. Tanaman tomat berasal dari daerah Peru dan Ekuador, kemudian berasal dari daerah Peru seluruh Amerika, terutama ke wilayah yang beriklim tropik. Tanaman tomat dapat tumbuh baik musim kemarau dengan pengairan yang cukup. Pertumbuhan tanaman tomat akan baik bila sejuk. Suhu pada malam hari antara 100 Celcius sampai 200 Celcius, dan pada siang hari antara 190 derajat Celcius sampai 290 derajat Celcius. Tanaman tomat memerlukan sinar matahari yang cukup. Dan selanjutnya ini ada tabel pengembangan luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman tomat di Sulawesi Tengah pada tahun 2009 sampai 2013. Untuk yang pertama, pada tahun 2009 luas panennya mencapai 1.524 dan produksi tonnya 5.645. Untuk produktivitasnya 0,37, untuk 2010 1.830 dan produksi tonnya ada 10.976. Untuk produktivitasnya 0,59. Untuk 2011 luasnya 5.746, produksinya 65.120 dan untuk produktivitasnya ada 1,13. Untuk 2012 luas panennya 1.826 dan untuk produksi tonnya ada 12.962. Untuk produktivitasnya ada 0,66. Untuk selanjutnya tahun 2013 luas panennya 1.869 untuk produksi tonnya ada 9.214 dan produktivitasnya adalah 0,49. Dan untuk jumlahnya luas panen ada 12,75 dan produksi tonnya 103,117, produktivitasnya kosong. Untuk rata-ratanya luas panennya ada 2.559, untuk rata-rata produksi tonnya ada 20.623 dan untuk produktivitasnya ada 0,65. Dan selanjutnya ada pengembangan luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman tomat di Kecamatan Tatanga tahun 2013. Untuk Kelurahan Duyu luas panennya ada 18, produksi tonnya 21, produktivitasnya 1,16. Dan Kelurahan Pengawu luas panen ada 4, produksinya ada 7, produktivitasnya 1,75. Dan selanjutnya ada Kelurahan Boyoage
luas panennya 25, produksinya ada 60, dan produktivitasnya 2,40. Dan selanjutnya ada Kelurahan Nunu, luas panennya 7, produksinya ada 9, produktivitasnya ada 1,28. Nah, untuk jumlahnya, luas panen keseluruhan ada 54 dan produksi tonnya 97. Untuk produktivitasnya kosong. Rata-ratanya luas panen semuanya 14, produksi tonnya 24 dan produktivitasnya ada 1,79. Jadi tabel 1 menunjukkan tomat di Sulawesi Tengah dari tahun 2009 sampai 2011 mengalami penaikan. Selama 5 tahun terakhir, produksi Sulawesi Tengah rata-rata sebesar 20.623 ton dengan produktivitas 0,65 ton. Untuk tabel 2 menunjukkan bahwa Kelurahan Banyuwangi merupakan penghasil tomat tertinggi di Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan produksi 60 ton dan luas panen 25 hektar, menghasilkan produktivitas 2,40 ton. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bentuk saluran pemasaran dan besarnya margin pemasaran tomat pada masing-masing saluran pemasaran. Yang kedua, mengetahui harga yang diterima oleh petani tomat pada masing-masing saluran pemasaran. Dan yang ketiga, ada mengetahui efisiensi pemasaran tomat pada masing-masing saluran pemasaran. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait, khususnya para petani tomat di Kelurahan Banyuwangi, dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya, serta menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan usaha tani tomat khususnya di Kota Palu. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Banyuwangi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2015. Yang kedua, pengumpulan data. Pengambilan sampel pada peneliti ini menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi yang ada di Kelurahan Banyuwangi sebanyak 30 responden. Yang dikumpulkan ada data primer dan sekunder. Untuk primer berupa hasil observasi dan wawancara langsung kepada responden, dan untuk sekunder data yang diperoleh dari penelusuran pustaka, berbagai literatur dan instansi terkait. Untuk selanjutnya ada analisis data. Besarnya margin pemasaran dihitung dengan rumus M sama dengan HP kurang HB. Keterangannya, M sama dengan margin pemasaran untuk HP sama dengan harga penjualan, dan HB harga pembelian. Untuk selanjutnya ada margin total pemasaran menurut Sobrini, yaitu dengan rumus MT sama dengan M1 tambah M2 plus M3 titik MN. Untuk keterangannya, MT sama dengan margin total pemasaran. Untuk M1 lembaga pemasaran 1, untuk M2 lembaga pemasaran 2, M3 lembaga pemasaran 3, dan yang terakhir MN margin pemasaran lainnya. Dan selanjutnya, secara sistematis farmer share dirumuskan menurut swasta. SV sama dengan price farm per price retail kali 100%. Keterangan SF sama dengan bagian harga yang diterima petani. Untuk price farm, harga di tingkat petani. Untuk price retail sama dengan harga konsumen akhir. Dan yang terakhir atau yang selanjutnya ada AP. Rumus AP sama dengan buka kurung BP
per NP tutup kurung kali 100%. Keterangannya ada EP, efisiensi pemasaran. Untuk BP sama dengan biaya pemasaran. Untuk NP, nilai produk yang dipasarkan. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada efisiensi pemasaran. Secara umum, suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dan kegiatan yang dijalankan. Efisiensi pemasaran merupakan tujuan akhir dari pemasaran suatu produk yang dipasarkan. Yang kedua, ada saluran pemasaran tomat Kelurahan Bayuage. Terdapat 2 saluran pemasaran tomat Kelurahan Bayuage, Kecamatan Tatanga. Yang pertama ada saluran pertama ya. Petani menjual tomat pada pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul menjual ke pedagang pengecer. Pedagang pengecer menjual ke konsumen. Dan untuk yang saluran kedua, petani menjual tomat ke pedagang pengecer dan pedagang pengecer menjual ke konsumen, hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Untuk yang selanjutnya ada margin dan bagian harga pemasaran. Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayar konsumen akhir dengan harga yang diterima petani atau produsen, atau biaya dari balas jasa-jasa pemasaran, atau selisih antara penjual dengan harga pembeli. Dan yang keempat ada biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang dilakukan dalam proses pergerakan barang dari produsen ke konsumen akhir. Tujuan dari pengeluaran tersebut dilakukan untuk keperluan yang berhubungan dengan penjualan komoditi tomat dari petani maupun dari pedagang ke konsumen. Dan yang kelima ada efisiensi pemasaran tomat. Efisiensi pemasaran ini dikenal sebagai persentase nisbah antara total biaya dengan total nilai produksi yang dipasarkan. Kegiatan pemasaran berperan menghubung produsen dengan konsumen. Oleh karena itu, pemasaran yang efisien mutlak diperlukan untuk menciptakan harga yang rendah. Efisiensi pemasaran juga sangat dipengaruhi oleh efisiensi sistem transportasi yang menghubungkan lokasi produsen dan konsumen, karena biaya transportasi akan mempengaruhi harga penawaran. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari uraian hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Yang A atau yang pertama, ada petani menjual tomat kepada pedagang pengumpul. Dari pedagang pengumpul tomat diteruskan ke pedagang pengecer yang ada di pasar, kemudian meneruskan ke konsumen akhir. Untuk kesimpulan yang B, ada petani menjual produksinya ke pedagang pengecer. Kemudian pedagang pengecer menjual tomat langsung ke konsumen akhir yang ada di pasar. Dan yang terakhir ada saran. Disarankan pada petani agar dapat menyalurkan hasil panennya menggunakan saluran 2. Karena pada saluran 2 lebih efisien dibandingkan dengan saluran 1. Sehingga dengan memperpendek saluran pemasaran memberikan peluang peningkatan bagian harga di tingkat petani. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.